Panjenengan silakan berpikir, kira-kira kelak tatkala kemudian kita berpulang kembali kepada Allah dalam keadaan kita memang mencintai berjumpa dengan Allah, Allah kemudian ridho kepada kita, atau sebaliknya, naudzubillah, yaitu kita membenci berjumpa dengan Allah dan kemudian Allah juga membenci berjumpa dengan kita. Naudzubillah, imin dalik. Ya bayang nabalah. Sekarang panjenengan disuguhi berita orang meninggal. Dia belum sholat pula, dia belum bertobat pula, dia belum banyak melakukan amal soleh, dia belum bersiap-siap sepenuhnya untuk mempersiapkan kepulangannya. Tiba-tiba malaikat mau datang, lantas malaikat mau dengan geram, dengan marah mencabut nyawanya dengan kasar. Kemudian dia betul-betul di dalam mencabutnya dengan tidak ada lemah lembut sedikit pun, dan kemudian dia juga memberi berita tentang segala azab dan siksa. Kira-kira hamba itu mencintai perjumpaan dengan Allah atau tidak? Oh tidak. Dia kayaknya ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, kembalikanlah aku ke dunia. Jangan kemudian engkau cabut nyawaku hari ini. Naudzubillah. Rabbi zidni sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, masih di bab yang kemarin. Babnya adalah la tahruju ruhu 'abdin mu'min au kafir hatta yubashshira wa annahu yus'adu biha, yaitu bab yang menjelaskan tentang ruh orang mukmin dan ruhnya orang kafir tatkala dia keluar dari jasadnya, kemudian dibawa naik ruhnya menuju ke langit. Masih di bab itu. Kemudian sekarang yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadisnya sekarang yaitu riwayat Al-Bukhari. Sekarang itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kalau panjenengan ingin melihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadisnya adalah yaitu 6507 di bab, yaitu di bab kelembutan hati. Kalau di Muslim di bab dzikir dan doa, nomor hadisnya 2683. Man Ubadah ibn Samit, itu dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau, itu Ubadah ibn Samit. Ani Nabi, itu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, "Man ahabba liqa'allahi, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala mencintai perjumpaan dengan dirinya. Kalimatnya seperti itu. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah akan mencintai perjumpaan dengan dirinya. Wa man kariha liqa'allahi, dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala membenci perjumpaan dengan dirinya. Maka tatkala yaitu Aisyah atau sebagian dari istrinya Nabi mendengar perkataan Nabi seperti itu, tatkala Rasulullah berbicara yaitu terhadap permasalahan hadis ini, siapa saja yang mencintai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah mencintai perjumpaan dengan dirinya. Barang siapa yang kemudian membenci perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah membenci perjumpaan dengan dirinya. Maka berkata Aisyah atau sebagian istrinya, "Inna la nakrahu al-mauta." Sungguh ya Rasulullah, kami semuanya itu membenci atau tidak suka kepada kematian. Aisyah tatkala mendengar perkataan Nabi seperti itu, semuanya kemudian berkata, yaitu Aisyah atau sebagian dari istri Rasulullah, mereka berkata, "Inna la nakrahu al-mauta." Sungguh ya Rasulullah, kami semua tidak mencintai dan tidak suka dengan kematian. Qala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menjawab, "Laisa daka." Bukan yang seperti itu Aisyah yang aku maksudkan. Yang dimaksudkan bukan demikian wahai Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu wahai Aisyah. Walakinnal mu'mina, akan tetapi sesungguhnya orang beriman. Akan tetapi sesungguhnya orang yang beriman, idza hadarahul mautu, apabila telah hadir untuk orang beriman itu yaitu kematian, busyira, nanti kemudian diberi kabar gembira, biridwani minallahi, itu dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa karamatihi, dan kemuliaannya, maka tidak ada sesuatu yang paling dicintai olehnya kecuali ia ingin bersegera pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kepulangan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Maksudnya adalah jika antum-antum semuanya orang beriman dan keimanan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti tatkala kita semuanya menjemput kepada kematian, hadir malaikat maut di hadapan kita semuanya. Kemudian malaikat maut memberi berita atau informasi dari Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah meridhoi kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar setelah kemudian kau berpulang kembali kepada Allah." Maka pada saat itulah hamba itu kemudian ingin bersegera pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud siapa saja yang mencintai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kepulangan dirinya menuju Allah. Jika demikian, Allah pun beridho, Allah pun senang, juga ingin berjumpa dengannya. Panjenengan bayangkan coba, kalau suatu saat hamba orang beriman, dia sudah ada istrinya, di sisinya yang menangis, anak-anaknya, keluarganya, bahkan semua orang-orang yang dicinta telah mengelilingi. Jenayah itu jasadnya yang hampir menjemput kepada kematian. Lantas malaikat maut kemudian datang, memberi berita gembira, "Wahai si fulan, engkau kelak akan mendapatkan surga. Kelak nikmatmu setelah kematian lebih besar daripada nikmat-nikmat dunia." Kira-kira apakah hamba tersebut mencintai atau tidak mencintai perjumpaan dengan Allah? Tentunya ia ingin bersegera mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pada saat posisi yang seperti itu, manusia sudah tidak memikirkan lagi dunia. Istrinya yang menangis sudah tidak dipedulikan.
anak-anaknya yang mungkin kemudian berkumpul menangisi dirinya, dia tidak memikirkan lagi. Dia lebih mencintai kepulangan dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda dunia yang selama ini kemudian dia cari, ia pun tidak memikirkan lagi, karena pada saat itu ia meyakini kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kematian jauh lebih abadi, sehingga dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepulangannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bayangkan saja, adakah kebahagiaan yang lebih bahagia di atas kebahagiaan seorang hamba tatkala selama kemudian ia berlelah-lelah di dalam kehidupan dunia, berpayah mengeluarkan tenaga dan upaya untuk kemudian mencari harta benda dunia. Setelah itu kemudian ia, hamba orang beriman itu, berpulang menuju kepada Allah. Sebelum ia berpulang, malaikat maut menyampaikan salam untuknya, memberi kabar gembira untuknya. Allah memberi rahmat, tentunya ia ingin bersegera beristirahat dari segala dunia yang memayahkan, ingin bersegera pulang menuju kepada Allah. Maksudnya demikian. Masya Allah ya. Artinya kalau suatu saat kemudian hal ini dialami oleh kita semuanya, ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisra dipikir apa mending dunia, itu maksudnya. Tetapi wa innal kafira, akan tetapi jika seorang hamba kafir, seandainya kemudian dia adalah orang kafir, idza hadarahul mautu, tatkala datang kematian untuknya, kalau kategorinya dia dihukumi kafir dalam Islam, dalam syariat Islam, kemudian tatkala malaikat maut hendak menjemputnya, hendak merenggut nyawanya, hendak memisahkan nyawanya dari badannya, lantas busiro, dia diberi kabar gembira bingadzabillah, dengan azab Allah. Wah, tatkala seorang yang kafir mau berpulang kembali kepada Allah, nang malaikat maut langsung kemudian dikatakan, diberi kabar gembira terhadap segala macam azab yang nanti Allah akan timpakan setelah ia meninggal. Lantas kemudian dan juga wangukubatihi, dan segala macam siksa azab yang Allah sediakan setelah kematian, baik kelak yang ada di alam barzah ataupun kelak yang berada di dalam neraka. Maka pada saat itulah fakariha, hamba itu yang kafir itu sangat membenci perjumpaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan ia berandai-andai, ya Allah, beri waktu tenggang waktu yang sebentar saja untuk aku bertobat. Beri waktu yang sebentar saja agar aku bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki diri. Tapi ajal telah datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Pada saat itulah hamba itu sangat tidak suka terhadap perjumpaan dirinya dengan Allah, dan Allah juga tidak mencintai perjumpaan dengannya. Ini maksud dari hadis yang disebutkan di dalam riwayat Muslim. Panjenengan silakan berpikir, kira-kira kelak tatkala kemudian kita berpulang kembali kepada Allah dalam keadaan kita memang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah kemudian ridho kepada kita, atau sebaliknya, naudzubillah, yaitu kita membenci perjumpaan dengan Allah dan kemudian Allah juga membenci perjumpaan dengan kita. Naudzubillah min dzalik. Ya bayang napela. Sekarang panjenengan disuguhi berita orang meninggal. Dia belum sholat pula. Dia belum bertobat pula. Dia belum banyak melakukan amal soleh. Dia belum bersiap-siap sepenuhnya untuk mempersiapkan kepulangannya. Tiba-tiba malaikat mau datang. Lantas malaikat maut dengan geram, dengan marah, mencabut nyawanya dengan kasar. Kemudian dia betul-betul di dalam mencabutnya dengan tidak ada lemah lembut sedikit pun. Dan kemudian dia juga memberi berita tentang segala azab dan siksa. Kira-kira hamba itu mencintai perjumpaan dengan Allah atau tidak? Oh tidak. Dia kayaknya, ya Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, kembalikanlah aku ke dunia. Jangan kemudian engkau cabut nyawaku hari ini. Naudzubillah. Maksudnya seperti itu. Beda nek sampean wis siap. Amal soleh sudah banyak. Sujud sudah sering kemudian kita yaitu menuangkan kening-kening kita di tempat sajadah. Air mata di dunia sudah banyak tumpah yang diperuntukkan kepada Allah. Kita juga sering kemudian bertobat kepada Allah. Kita juga sudah jemuk dengan segala penatnya dan kesusahan dunia.
Dan kita juga sudah merindu betul-betul kepada Allah karena mengetahui hakikat isi Allah itu lebih abadi. Setelah kemudian dia ternyata pulang menuju kepada Allah, malaikat maut menjemputnya. Kemudian malaikat maut memberi berita tentang berita kabar gembira. Dia mendapatkan rahmat Allah, ampunan dari Allah, segala nikmat apa saja yang kelak akan dirasakan di alam barzakh ataupun nikmat yang paling tinggi di dalam surga. Kira-kira hamba yang seperti itu ingin segera berpulang kepada Allah atau tidak? Tentunya ingin bersegera pulang kembali kepada Allah. Kini sampean wis siap. Sing beda, sing bingungin nek sing pertengahan kayak dewek. Yang pertengahan ya, dia kan pertengahan ya. Iya dosa, ya kan ya. Ya akeh amal soleh, ya dosanya akeh. Iku sing bingungi. Soalnya sing nang kene sing disebut nggak mukmin dengan kafir. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan karunia dari Allah. Sekalipun lembaran hidup selama ini penuh dengan segala dosa-dosa, tetapi Allah kemudian menurunkan rahmat. Sehingga kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Termasuk antum-antum menyediakan waktu 1 jam untuk majelis taklim, ya mudah-mudahan hal itu menjadi satu jalan atau wasilah. Allah kemudian menaruh belas kasih kepada kita semuanya. Sehingga kelak tatkala berpulang kembali kepada Allah, Allah kemudian memilih kita semuanya untuk mendapatkan karunia sebagai orang beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ya mudah-mudahan seperti itu. Ini yang dimaksud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nanti panjenengan suatu saat ditakoni. Ini maksud hadis Nabi, siapa saja yang mencintai berjumpa dengan Allah, niscaya Allah mencintai berjumpa dengan dirinya. Siapa saja yang membenci berjumpa dengan Allah, niscaya Allah membenci berjumpa dengan dirinya. Maksudnya seperti itu. Ini yang sebagaimana yang dijelaskan di kitab ini dan di beberapa kitab yang lain. Ahrajahu, dan juga mengeluarkan pula hadis ini adalah riwayat Muslim, Ibnu Majah, jalurnya dari Aisyah, dari Ibnu Barak itu, dan juga dari riwayat Anas. Jadi hadis ini diriwayatkan di Bukhari dan Muslim. Status hadisnya sahih.